harus booster dulu nih biar bisa mudik kalau yang ada rencana mudik setelah tertunda ya. Meskipun sebetulnya mudiknya mah ada, we cuma diam-diam kan. Ya, riweuh-riweuh lah, nu penting mah mudik we gitu ya. Ya teman-teman, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan ya. Semoga selalu dalam kondisi seperti itu. Tentu saja ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ini suasananya sudah suasana Ramadan pisan ya. Saya keluar tadi pagi udah bagaimana gitu lihat anak-anak pergi kemarin sore. Lihat anak-anak pergi ke masjid, kemudian masjid jadi rada lumayan penuh sekarang teh, mungkin juga karena persiapan untuk tarawih dan seterusnya ya. Jadi suasananya sudah mulai mengharu biru ya kalau menghadapi puasa itu. Semoga semuanya sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa. Minggu depan karena sudah minggu depan itu sesuai dengan jadwal, kita sudah mulai memasuki ujian tengah semester ya. Jadi ini barangkali pertemuan terakhir kalau dengan saya, karena minggu depan setelah UTS kemudian bertemu dengan Bunda Oci untuk melanjutkan perkuliahan ini ya. Tapi tetap ada di grup insya Allah ya, kalau ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi dan segala macam gitu, saya dengan Bunda Oci selalu siap untuk memberikan informasi apapun yang dirasakan penting. Ya, kita mulai masuk lagi ke presentasi ya, Teh Aisyah ya. Yang kemarin sempat tertunda, kalau tidak salah sekarang mulai masuk ke dalam kajian spesifik untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun ya, khususnya pada pengembangan program ya. Iya, betul Ibu. Di jadwalnya, ya maka kemudian ini hadir semuakah? 36 berarti 35 kalau dengan saya ya. Sok nu teu hadirna ngacung. Hadir semua. Nah ini bapak-bapaknya, sudah ada Kang Herdi di sini, Kang Karismanto ada tidak? Ya ada, ini agak belum on cam ya, karena biasanya sudah standby di sini ya. Saya suka nih kelas ini hebat banget ya. Oke, terima kasih. Ini bapak-bapaknya sudah ada, ibu-ibunya juga sudah lengkap ya. Hatur nuhun kasadayana. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mangga dipersilahkan kepada teman-teman yang akan presentasi hari ini. Kita mulai dengan presentasi, kemudian nanti biasanya yang serunya itu di diskusi ya. Diskusinya itu sangat-sangat seru ya. Jadi mangga silakan, mungkin bisa sebagai trigger lah ya. Apa yang ditampilkan oleh teman-teman ini sebagai trigger, nanti kita bisa memperdalamnya dalam diskusi. Ya, saya serahkan aja ke Teh Aisyah ya untuk bisa mengatur. Ya, semuanya pada hadir ya, alhamdulillah. Sip. Ya, silakan. Ibu, maaf, saya lagi kurang sehat. Boleh tolong di iniin sama Teh Dina atau Tetes ya, yang lainnya. Pokoknya gitu. Boleh. Ya, yang menjawab langsung saya ya, boleh. Teh Dina. Ya. Cepat sembuh ya Teh Aisyah ya. Oh, kita mau puasa nih harus. Iya, amin. Terima kasih. Sok, nggak apa-apa. Teh Dina, barangkali bisa membantu, mangga silakan. Oh, ini sedang di perjalanan siapa? Boleh sama Syifa Bunda? Siapapun. Oke, Syifa boleh. Ya, silakan. Silakan membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semuanya, Kang Teteh, Bunda, dan Bunda Heni. Mohon maaf, Syifa putus-putus tidak ya suaranya, Bun? Enggak sih. Duka, kalau dari teman-teman yang lain bagus enggak suaranya? Bagus. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Tadi ini agak nge-lag kelihatan. Ya. Mudah-mudahan lancar. Nah, baik, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, dan kita lanjut lagi dengan pemaparan dari kelompok 4, dari kelompok Syifa dan teman-teman. Mungkin langsung saja Syifa izin buka screen-nya ya, Bunda.
untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok 4 ini beranggotakan Teh Fitri Andriani, Bunda Riza Fadriati, dan dengan saya sendiri, Syifa Zaini Putri. Untuk materi yang akan disampaikan, poinnya ada 3, pengorganisasian dan pengembangan program untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan model program untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan karakteristik model program yang berkualitas untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama, penyampai pemateri yang pertama oleh Teh Fitri. Ya, Teh Syifa. Ya, mengingatkan nanti Teh Syifa, Teh Fitri dengan Teh Riza untuk PPT-nya nanti mohon bisa di-share di grup ya. Oh iya, baik. Oke, mangga silakan. Terima kasih Bunda Heni, terima kasih Teh Syifa atas kesempatannya ya. Oke, setelah kemarin kita membahas mengenai karakteristik ya, mengenal karakteristik perkembangan gitu ya anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimana pengorganisasian dan juga pengembangan program pendidikan gitu ya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Berbicara mengenai program pendidikan, pastinya akan ada pedoman ataupun petunjuk gitu ya untuk menyusun suatu program dalam lembaga pendidikan. Pelaksanaan pendidikan ini memang tidak serta-merta gitu ya dijalankan tanpa menganut pandangan tertentu atau misalkan hanya mengandalkan keadaan saja, akan tetapi pendidikan ini harus memiliki arah, kemudian tujuan dan juga pelaksanaan yang tepat begitu. Arah, tujuan dan pelaksanaan ini yang baiknya adalah bagaimana apabila telah direncanakan secara matang gitu ya sejak awal. Nah, adapun pedoman yang memang digunakan untuk pengorganisasian dan juga pengembangan program pendidikan ini adalah seperti yang sudah kita ketahui ya, standar nasional pendidikan anak usia dini atau biasanya kriteria tentang pengelolaan dan juga penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Nah, untuk standar PAUD ini tepatnya ada pada Permendikbud ya nomor 137 tahun 2014. Saya kira rekan-rekan di kelompok sebelumnya juga sudah banyak membahas ya mengenai Permendikbud ini. Jadi rekan-rekan mungkin dapat membuka kembali gitu ya catatan-catatannya atau misalkan bisa langsung download file dari Permendikbud ini. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk anak usia dini, ini standar PAUD merupakan salah satu komponen gitu ya yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya lembaga pendidikan. Nah, karena standar PAUD ini kan inilah yang menjadi acuan atau pedoman gitu ya dalam pengembangan, kemudian nanti implementasinya seperti apa dan evaluasi dari kurikulum PAUD itu sendiri. Selanjutnya Teh Syifa. Oke, selain itu salah satu komponen yang penting di dalam pendidikan juga adalah kurikulum ya. Nah, di sini ada kurikulum PAUD seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa memang kurikulum ini merupakan suatu rencana kegiatan atau dokumen tertulis ya yang mencakup strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada banyak sekali model kurikulum yang dapat dikembangkan di dunia pendidikan, tentu saja dengan memperhatikan karakteristik dari peserta didik itu sendiri, sehingga kurikulum yang dikembangkan dapat sesuai dengan tuntutan dan juga kebutuhan dari peserta didik dan juga lingkungan seperti itu. Nah, untuk kurikulum PAUD ini tidak hanya menyangkut dari sisi akademik saja gitu ya, akan tetapi dari sisi psikologis dan juga medis dari peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa siswa PAUD itu kan memang anak di bawah 5 tahun ya, yang mana masih sangat rentan, sehingga sangat penting untuk memperhatikan dari segi psikologisnya juga gitu. Selanjutnya Teh Syifa. Untuk ke-8 standar mungkin rekan-rekan juga sudah kepada layanan PAUD itu sendiri. Di sini PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan juga informal. Untuk
jalur formal itu biasanya peserta didiknya berusia 4 sampai 6 tahun. Bentuk layanan pendidikannya seperti taman kanak-kanak gitu ya, RA dan lain sebagainya. Kalau untuk jalur non formal itu biasanya peserta didik yang berusia di bawah 4 tahun. Bentuk layanan pendidikannya seperti kober, tempat penitipan anak atau TPA ataupun daycare dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir jalur pendidikan informal ini biasanya berbentuk pendidikan keluarga ya, yang diselenggarakan oleh lingkungan keluarga atau masyarakat di mana anak tersebut tinggal begitu. Hal ini juga diatur ya dalam Permendikbud tahun 2014. Selanjutnya. Oke, untuk melakukan pengorganisasian dan juga pengembangan program pendidikan anak usia dini ini, khususnya usia 0 sampai 2 tahun, yang perlu diperhatikan adalah kita melihat dulu sasarannya. Program pendidikan ini ditujukan untuk anak usia berapa sih gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita melihat karakteristik dari sasaran kita itu seperti apa. Setelah itu baru kita dapat menyusun dan juga memahami kurikulum yang tepat untuk sasaran, sehingga aktivitas yang disusun itu dijalankan akan sangat sesuai gitu ya dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Katakanlah sasaran kita adalah anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Artinya kita harus melihat dulu nih karakteristik dari anak usia 0 sampai 2 tahun itu seperti apa. Kenapa kita harus mengetahui karakteristik anak? Karena kan balik lagi tadi ya, ini akan menjadi salah satu acuan mengenai konten atau misalkan materi apa saja yang akan disajikan untuk anak usia segitu. Kemudian bagaimana nih cara dan juga kebiasaan anak belajar di usia 0 sampai 2 tahun ini gitu ya dan lain sebagainya. Nah, untuk karakteristiknya seperti apa, nanti ini akan dipaparkan ya oleh rekan-rekan saya di pemaparan selanjutnya. Kemudian setelah kita tadi mengetahui karakteristik itu sendiri, kita bisa langsung menyusun dan juga mengembangkan program pendidikan gitu ya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun ini, serta dapat menciptakan aktivitas yang sesuai juga. Kemudian bagaimana untuk implementasi dari apa yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, ini akan nanti dijelaskan secara lebih mendalam di pemaparan selanjutnya. Selanjutnya Teh Syifa. Ya, oke. Selanjutnya ya. Mengenai fokus pengembangan kegiatan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Tentu saja ini mencakup semua aspek perkembangan anak ya yang tadi diatur juga di dalam Permendikbud. Kemudian pembelajarannya dilakukan melalui pemberian rangsangan ya, biasanya didominasi oleh pemberian rangsangan, kemudian stimulus dan juga bimbingan. Nah, pada usia lahir sampai 12 bulan atau 1 tahun itu ya, ini kegiatannya pembelajaran dilakukan melalui pemberian rangsangan, stimulus, dan juga bimbingan untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan juga keterampilan dasar dari anak. Setelah itu, menginjak usia 1 sampai 2 tahun, pembelajarannya ini difokuskan pada pemberian rangsangan juga sama, kemudian stimulus dan juga bimbingan, tapi pada usia ini dilakukan untuk meningkatkan perkembangan anak yang sudah tadi dikembangkan di usia 0 sampai 1 tahun ya. Jadi bedanya untuk usia 0 sampai 1 tahun ini lebih kepada mengembangkan keterampilan dasar, sedangkan untuk setelah menginjak usia 1 sampai 2 tahun ini lebih kepada meningkatkan perkembangan yang tadi sudah dikembangkan seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan lebih menekankan pada pengenalan, pembiasaan, dan juga keteladanan baik. Kemudian muatan pembelajaran, nah ini mengenai materi pembelajaran ya, itu biasanya dimulai dari sekitar lingkungan terdekat dari anak. Misalnya nih anggota tubuh, kemudian benda-benda di sekitar ya, termasuk juga misalkan hewan ataupun tumbuhan. Kemudian keluarga dan lingkungan rumah seperti itu. Nah, untuk jadwal kegiatannya itu diselaraskan dengan jadwal rutin harian setiap anak. Dalam artian, jadwalnya ini masih harus mengikuti jadwal anak ketika bersama dengan orang tua di rumah gitu. Jadi tidak beda jauh ya dengan kebiasaan anak di rumah gitu bersama orang tuanya. Kemudian di sini juga dinyatakan tidak perlu tema tertentu katanya. Artinya temanya itu tidak sekaku tema yang ada di TK begitu. Karena balik lagi kepada prinsip tadi ya, ini disesuaikan dengan usia dan juga karakteristik dari sasaran gitu ya, atau dari anak seperti itu.
Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Ini hanya sebagai introduction aja gitu ya. Untuk pemaparan selanjutnya mungkin akan lebih kompleks lagi. Saya kembalikan lagi kepada Teh Syifa. Silahkan Teh Syifa. Baik, terima kasih Teh Fitri. Coba lanjutkan ya. Pembahasan selanjutnya mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan model program untuk anak usia 0 sampai 2. Yang tadi sudah sedikit disinggung ya sama Teh Fitri, bahwa tadi ada seperti melihat karakteristik anak, kemudian bagaimana kurikulumnya, dan bagaimana menyusun aktivitas yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anaknya gitu ya, itu sudah disinggung sedikit. Nah, dalam konteks praktik anak usia dini dengan anak di bawah 2 tahun atau 0 sampai dengan 2 tahun, konsep perkembangan dominan yang dirujuk itu adalah intersubjektivitas atau bagaimana kemampuan bayi untuk melibatkan orang lain dalam komunikasi antar pribadi dan kedekatan dari antar orang ke orang dalam percakapan diadik antara bayi dan orang dewasa yang saling memperhatikan isyarat satu sama lain tentang keadaan emosi dan dorongan kognitif mereka. Dan ini kata kuncinya adalah komunikasi antar pribadi gitu ya, atau bagaimana komunikasi antara orang dewasa atau guru dengan bayi atau anak yang ada di usia 0 sampai 2 tahun ini, dan mereka lebih memperlihatkan bagaimana emosinya. Maksudnya biasanya kan menangkapnya dari ekspresi penyampainya gitu ya, ekspresi guru, lebih melihatnya kepada dorongan hal-hal seperti itu gitu. Nah, selanjutnya para peneliti mengidentifikasi bahwa interaksi intersubjektif lebih mungkin terjadi dalam hubungan yang menunjukkan keterlibatan emosional, kewaspadaan atau kesiapsiagaan, kehadiran reflektif, dan dialog antar guru dan anak usia 0 sampai 2 tahun tersebut. Nah, kehadiran di sini mengacu kepada kehadiran fisik dan emosional, proses mendengarkan secara aktif, dan bagaimana kemampuan untuk mengorientasikan diri kepada kelekatan dengan anak dan pengalaman anak, sehingga mereka itu dapat merasa dihargai sebagai kepribadian yang unik. Oke, mohon maaf agak berisik di sini. Saya lanjutkan lagi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa berperan dalam memulai interaksi stimulasi kognitif yang selaras dengan anak, dan hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengasuhan dan sifat interaksi di dalamnya berpotensi meningkatkan atau membatasi pembelajaran. Jadi dalam hal ini untuk usia 0 sampai 2 tahun ini, orang dewasa atau guru itu sangat berperan penting gitu ya untuk menstimulasi kognitif anak. Dan bisa saja interaksi tersebut bisa saja meningkatkan atau membatasi pembelajaran gitu ya, tergantung dari kualitas pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya pengajaran dan makan. Ya amplop. Ya ampun. Ya amplop. Ya ampun. Ya, mohon maaf. Ulangi lagi, untuk pengajaran dan pembelajaran bagi anak-anak di bawah 2 tahun atau 0 sampai 2 tahun ini sifatnya khusus dan berbeda dibandingkan anak-anak prasekolah yang lebih tua. Yang lebih tua di sini di atas usia 3 sampai 4 tahun, di atas usia 2 tahun gitu ya, berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaya komunikasi bayi dan balita serta perawatan fisik dan pengasuhan emosional yang mereka butuhkan. Kalau misalnya di sini dilihat di sampingnya ada tahapan usia si kecil belajar berbicara. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari bagaimana mereka belajar berbicara gitu ya. Nah, ini diabaikan saja merisnya ya, ini bukan promo. Nah, di sini di usia 2 bulan si kecil harus sudah bisa mengeluarkan suara sederhana seperti A dan O gitu ya. Kemudian di 6 sampai 9 bulan si kecil sudah bisa babbling atau mengulang suku kata yang sederhana seperti
mama atau ba atau papa gitu ya. Nah kadang di usia ini orang tua suka rebutan ya, ayah sama ibu, papa sama mamanya suka rebutan, udah sebutnya mama dulu ya mama gitu kan, kadang bisa suka rebutan siapa yang harus dipanggil dulu gitu sama anaknya. Nah selanjutnya di usia 12 bulan, nah sudah lebih jelas gitu ya, sudah lebih jelas dan tidak patah-patah lagi ya, jadi mama apa-apa itu sudah jelas. Kemudian di usia 24 bulan si kecil sudah mulai mengerti dan menggabungkan beberapa kata sederhana yang sering dia dengar seperti mobil papa atau buku mama dan lain-lain. Nah, selanjutnya penelitian terkini mengenai praktik pembelajaran yang terbaik bagi anak di bawah 2 tahun itu meliputi yang pertama, otak dan tubuh itu saling terkait untuk memberikan dukungan ilmiah mengenai pandangan bahwa perawatan fisik adalah pekerjaan yang pedagogis. Kemudian, bagaimana hubungan keterikatan terlihat dalam beberapa konteks penelitian sebagai kurikulum untuk anak di bawah usia 2 tahun. Jadi bagi pembelajaran untuk anak 0 sampai 2 tahun, itu yang dilihat yang paling berpengaruh adalah keterikatannya gitu ya. Kalau saya di sini kita simpulkan bagaimana keterikatan gitu ya, antara anak dengan pengajar gitu, dan itu menjadi konteks dalam kurikulumnya. Kemudian Annette, Pinquart, dan Lamb melaporkan bahwa rasio orang dewasa dengan berbanding yang sebanding dengan anak dan sensitivitas pengasuh semuanya terlibat dalam pembentukan hubungan keterikatan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan permainan anak. Liz Simoni dan Patrick Cielo menunjukkan bahwa konflik balita pada objek dapat menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi sebagai lawan dari keinginan untuk memiliki. Nah, biasanya kan kalau anak-anak 0 sampai 2 tahun ini mereka senang gonta-ganti barang yang mereka pegang gitu ya. Nah, di sini artinya mereka ingin mengeksplor gitu. Ingin mengeksplor apa yang mereka baru lihat gitu ya di sini. Jadi kita harus memperhatikan permainan untuk anak 0 sampai 2 tahun ini bagaimana permainannya aman dan dia juga bisa mengeksplorasi apa yang bisa dia ambil dari permainan tersebut. Kemudian pedagogi untuk bayi dan balita perlu memperhatikan perspektif tubuh anak-anak dan gerak tubuh mereka. Dan yang kelima, kemitraan atau koordinasi antara lembaga dengan rumah atau keluarga dapat menginformasikan perkembangan anak dan diharapkan bisa melakukan koordinasi lebih banyak ya, tentunya karena 0 sampai 2 tahun ini mungkin lebih banyak bagaimana anak-anak merespon stimulasi yang diberikan oleh kita gitu ya, orang dewasa, maka perlu koordinasi yang jelas antara lembaga dengan keluarga atau orang tua secara khusus. Dan selanjutnya ada faktor yang berdampak pada keberhasilan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 2 tahun dari segi guru. Yang pertama, guru berperan sebagai mitra intersubjektif yang mengoptimalkan kesempatan untuk belajar serta mengembangkan kapasitas anak untuk belajar. Kemudian, guru yang menerapkan praktik khusus seperti untuk bayi misalnya di bawah 1 tahun dan balita diharapkan memperhatikan kesempatan belajar anak dalam rutinitasnya dan pengalaman sehari-hari. Kemudian, guru yang memiliki pengetahuan tentang teori perkembangan dan pembelajaran dan menyediakan kurikulum yang relevan secara individu, sosial, dan budaya. Kemudian, guru yang memahami peran bermain dalam pembelajaran untuk kelompok usia tertentu. Jadi, di sini guru diharapkan bisa memahami gitu peran bermain dalam pembelajaran untuk kelompok usia tertentu yang tentunya berbeda gitu ya, 0 sampai 1 sampai 2 tahun gitu, dan kemudian sadar juga akan suasana interaktif yang mereka ciptakan. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan merespon isyarat halus yang ditunjukkan oleh bayi, karena mereka menentukan tadi ya komunikasi antar pribadi, jadi memang harus harus memahami isyarat yang ditunjukkan oleh anak.
Kemudian yang keenam ada hubungan atau keterikatan yang berkelanjutan, konsisten dan stabil antara guru dan anak serta keluarga dan anak. Kemudian pendidikan guru khusus atau kesempatan belajar profesional, di mana guru ini diharapkan bisa mengambil kesempatan belajar profesional gitu ya, karena guru harus memahami bagaimana perkembangan anak yang apalagi 0 sampai 2 tahun ini betul-betul fondasinya gitu ya. Selanjutnya lingkungan kerja yang positif bagi guru. Kemudian ukuran kelompok kecil ini berkaitan dengan yang nomor 10, yaitu bagaimana rasio orang dewasa atau gurunya dengan anak itu sesuai. Kalau di dalam buku pendidikan anak usia dini punya Prof. Salahuddin, itu dijelaskan bahwa ukuran kelompok anak dan perbandingannya dengan jumlah guru itu hendaknya dibatasi gitu. Ini penting karena kegiatan dalam program PAUD ini bisa melayani kebutuhan individual anak yang bervariasi gitu. Dikhawatirkan jumlah anak yang terlalu banyak itu akan membuat guru tidak mampu melayani dan memperhatikan kebutuhan anak secara optimal gitu. Dan sebaliknya juga ukuran kelompok anak yang wajar gitu atau proporsional itu akan memungkinkan guru itu dapat melayani secara optimal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau tidak salah tadi Teh Fitri sudah menyebutkan belum ya, kalau misalnya untuk usia 0 sampai 1 tahun itu rasio jumlah tenaga pengasuhnya 1 tenaga pengasuh berbanding dengan 4 anak. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu 1 banding 6 anak. Selanjutnya, program pendidikan guru profesional untuk mengembangkan teori kerja mereka saat mereka belajar lebih banyak dalam kaitannya dengan domain pengetahuan dan untuk meningkatkan kualitas pertemuan belajar. Ya, diharapkan kita tadi yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau minimal mendukung dengan tugas. Selanjutnya masih dalam hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam video yang terkait dengan judul The Search for Quality Educare yang diproduksi oleh Anne Smith sebagai alat pendidikan pedagogis dan orang tua. Jadi terdapat 11 fitur kualitas gitu yang harus diperhatikan orang tua di Selandia Baru yang disarankan gitu ya, ketika mereka memilih pendidikan untuk anak mereka gitu, anak usia dini mereka. Yang pertama ada interaksi sensitif dan responsif antara orang tua dan antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian dibahas lagi mengenai perbandingan rasio antara orang dewasa dengan anak. Kemudian memilih staf yang terlatih. Kemudian stabilitas staf dan bagaimana kurikulumnya, kemudian teman sebagainya atau lingkungannya, kemudian bagaimana kepekaan terhadap keluarga dan budaya, bagaimana lingkungan yang aman dan sehat, dan biaya yang terkait dengan kualitas. Jadi itu tadi yang menjadi pertimbangan gitu ya dalam pemilihan program untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Tadi dari segi guru dan ada juga dari Anne Smith gitu yang bagaimana orang tua di Selandia Baru itu harus memilih pendidikan untuk anak usia dini atau anak muda. Untuk selanjutnya, maka kita serahkan kembali ke Bunda Riza untuk menyampaikan mengenai karakteristik model program yang berkualitas untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Ya, terima kasih Teh Siva. Nah, baiklah, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai karakteristik model program yang berkualitas untuk anak 0 sampai 2 tahun. Di dalam penyelenggaraan PAUD, program pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting. Karena apa? Karena semua perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian itu dapat dikendalikan melalui program ini. Jadi program ini itu dibuat untuk memfasilitasi proses belajar anak. Ya, lanjut Teh Siva. Nah, sebelum kita membuat program yang berkualitas, alangkah lebih baiknya kita
harus mengetahui terlebih dahulu gitu, apa sih karakteristik anak dan tahap perkembangan anak yang akan kita layani gitu. Dan karakteristik anak untuk usia 0 sampai 2 tahun yaitu mengerti sifat. Untuk anak 0 sampai 1 tahun yang masih kita sebut sebagai bayi ya, pada tahap ini anak masih mempelajari keterampilan sensori motorik, yaitu keterampilan untuk gerak refleks dan menggunakan panca inderanya. Dan anak usia bayi juga mereka sudah mempelajari komunikasi sosial, makanya anak usia segini harus sering diajak ngobrol meskipun mereka belum bisa mengekspresikan gitu ya dengan bahasa, tapi mereka sudah bisa merekam apa-apa yang mereka dapatkan dari lingkungan. Sedangkan untuk anak usia sampai 2 tahun, anak sudah mulai berkembang lebih aktif lagi untuk mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Karena anak kan sudah mulai berjalan, udah mulai bergerak ke sana kemari gitu. Jadi dia mengeksplorasi semua apa yang ada dilihatnya, yang didengarnya, yang diraba gitu ya. Dan ia juga mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya. Biasanya anak usia sampai 2 tahun ini mereka sudah mulai memahami kata tunggal gitu. Misalnya seperti mengenal anggota tubuh, misalnya coba matanya mana gitu, terus ini ya nunjukin anggota tubuh seperti itu. Dan mereka juga mulai belajar mengembangkan emosinya, sudah mulai menunjukkan ketika marah, ketika kesal, ketika senang, seperti itu. Lanjut ya Syifa. Nah, manfaat bermain bagi anak usia 0 sampai 2 tahun. Bermain di sini dapat diartikan juga sebagai stimulasi ya untuk merangsang anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama itu dapat merangsang indera pada anak usia 0 sampai 2 tahun dan membantu mereka untuk belajar dan mengembangkan segala kemampuan atau potensinya. Dan stimulasi untuk anak 0 sampai 2 tahun diantaranya yaitu terbagi ke dalam beberapa tahapan ya, untuk anak 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6, 6 sampai 9 dan selanjutnya gitu. Nah, untuk anak 0 sampai 3 bulan, contoh stimulasinya itu bisa seperti memeluk, mencium, menimang, terus mengajak bayi tersenyum, terus menggendong bayi untuk menghadap ke depan, jadi biar bisa berinteraksi sama orang yang dihadapannya. Sedangkan untuk usia 3 sampai 6 bulan, biasanya anak tuh banyak diperdengarkan bunyi-bunyian gitu untuk melatih indera pendengarannya juga. Terus untuk melatih respon atau komunikasi dua arahnya, misalnya bermain ciluk bak atau melihat wajahnya di cermin ya. Biasanya anak seneng tuh kalau sambil bermain di cermin itu. Dan mengayun-ngayunkan benda di hadapan anak gitu untuk melatih indera penglihatannya dan melatih respon dia seperti apa. Dan juga bisa menempatkan mainan dari beberapa meter dari anak biar anak tuh mampu menjangkaunya. Kan biasanya anak udah mulai merangkak atau berjalan ya pada usia mau merangkak baru duduk menuju merangkak. Nah, untuk usia 6 sampai 9 bulan anak bisa dirangsang untuk menunjukkan nama-nama gambar, diperkenalkan nama-nama gambar dari gambar-gambar ini misalnya gambar binatang atau gambar keluarga ataupun gambar anggota tubuh, dan diberikan mainan untuk digenggam. Dan usia 6 sampai 9 bulan ini kan anak udah mulai dikenalkan MPASI atau makanan pendamping ASI ya. Jadi bisa dikasih finger food gitu biar anak belajar untuk melatih motorik halusnya gitu, makan sendiri gitu, mengunyah dan lain-lain gitu. Dan bisa juga kita mengajak anak untuk bernyanyi atau bertepuk tangan. Pokoknya untuk usia 0 sampai 2 tahun ini lebih ke sensori motor gitu. Jadi menggerakkan alat inderanya gitu. Untuk usia 9 sampai 12 bulan anak biasanya sudah mulai bisa merangkak. Jadi kita bisa stimulasi dengan memanggil namanya. Misalnya nanti anak biar nengok terus nanti berusaha merangkak ke arah suara yang memanggil dia gitu. Terus usia segini juga anak bisa dilatih untuk mulai berdiri. Jadi letakkan mainan di tempat yang bisa anak jangkau, yang bisa anak pegang, misalnya di meja atau di kursi, tapi yang kokoh, yang
dilihat juga keamanan benda yang ada di sekitar dia gitu. Bisa juga diajak untuk terus berlatih untuk makan sendiri gitu, yang nggak apa-apa sih berantakan atau apa, tapi kan intinya untuk melatih kemandirian sama melatih motorik halusnya gitu. Nah, setelah itu untuk usia 12 sampai 18 bulan kemampuannya kan semakin meningkat gitu. Anak sudah bisa mulai berjalan biasanya. Beberapa anak sudah bisa berjalan atau mulai mau berjalan. Nah, anak untuk ini nih untuk melatih sensoriknya gitu ya, atau dan motoriknya, biarkan anak berjalan tanpa menggunakan alas kaki biar kuat, biar dia bisa merasakan gitu tekstur dan lain-lain gitu ya. Terus bisa juga diajarin diajak naik turun tangga, terus banyak diajak berkomunikasi, diajak ngobrol gitu, karena anak sudah bisa mengeluarkan kata-kata tunggal biasanya. Selanjutnya untuk usia 18 sampai 24 bulan biasanya udah mulai panjang, kalimatnya udah 2 kalimat atau 2 sampai 3 suku kata dalam satu kalimat gitu ya. Jadi udah bisa diajak ngobrol. Jadi anak distimulasi untuk terus diajak ngobrol biar dia juga merespon ketika mau sesuatu, biar dia mengucapkan gitu, bukan hanya dengan isyarat tubuh gitu, tapi dia ucapkan apa yang dimaunya gitu. Terus mengenalkan konsep-konsep seperti besar kecil, kasar halus, dan lain-lain. Dan memberikan pilihan lain ketika misalnya dia pengen main sesuatu tapi kelihatannya tuh berbahaya gitu. Jadi kita coba untuk alihkan ke mainan yang lebih aman gitu ya. Selanjutnya, Teh Syifa, mangga. Nah, untuk tahap pencapaian perkembangan anak, bisa kita lihat di Permendikbud nomor 137 ya, di lampiran 1, mungkin sudah punya ya semuanya juga. Nanti bisa dilihat di sana perkembangan dari mulai 0 sampai 24 bulan. Lanjut Teh. Nah, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun kan pembelajarannya belum terlalu terstruktur ya. Jadi lebih ke stimulasi dan pemenuhan gizi gitu biasanya, atau ke stimulasi sensori motorik dan bahasanya. Oleh karena itu saya memilih untuk membahas program PAUD Holistik Integratif di sini, karena program PAUD Holistik Integratif ini adalah program yang menyeluruh gitu, semua pelayanan itu tercakup di situ gitu ya. Nah, menurut KBBI, holistik itu punya arti sebagai sebuah cara pendekatan pada suatu masalah dan gejala sebagai kesatuan yang utuh. Jadi holistik ini bisa diartikan sebagai utuh dan menyeluruh gitu ya. Kalau integratif, menyatukan beberapa aspek dalam suatu proses. Jadi terpadu integratif itu. Jadi holistik menyeluruh dan terpadu holistik integratif itu. Lanjut Teh. Sedangkan menurut Bappenas, pengembangan anak usia dini holistik integratif atau kita sebut PAUD HI ya, adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan sistematis. Sedangkan di Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, PAUD Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, terintegrasi. Jadi di sini ada simultan, sistematis, dan terintegrasi, yaitu kata kuncinya. Lanjut Teh. Jadi PAUD Holistik Integratif ini bisa diartikan adalah penanganan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh yang mencakup 5 layanan, yaitu layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, serta kesejahteraannya dengan mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi ada 5 layanan dalam PAUD Holistik Integratif ini, yang nantinya saling berkaitan dan ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Lanjut Teh. Ini 5 aspek layanan program PAUD di PAUD HI di Satuan PAUD ya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai layanan pendidikan.
layanan pendidikan itu lebih ke program untuk merangsang anak, mengoptimalkan 6 aspek perkembangan anak dan pengembangan karakter anak gitu ya. Dan tentu saja stimulasinya menggunakan pendekatan saintifik. Komponen yang paling berperan dalam penyelenggaraan program ini yaitu guru, dan kalau untuk usia 0 sampai 2 tahun berarti dengan pengasuh ya biasanya. Lalu dan orang tua juga tentunya. Penyelenggaraan pendidikan ini akan lebih optimal jika bersinergi dengan layanan yang lainnya seperti unsur kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan juga perlindungan. Lalu selanjutnya untuk layanan kesehatan, gizi, dan perawatan, kegiatannya itu diwujudkan dalam kegiatan yang rutin biasanya seperti pemeriksaan DDTK, terus kerjasama juga dengan dengan instansi seperti posyandu, puskesmas gitu dalam perbaikan gizi, pemberian vitamin, imunisasi, dan pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan lain-lain. Dan layanan gizi itu biasanya kayak penyuluhan-penyuluhan gitu ya. Kalau untuk anak bayi mungkin diberi penyuluhan seperti ASI eksklusif gitu untuk usia 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan 1 tahun dan sampai 2 tahun gitu. Setelah 6 bulan anak bayi mulai diperkenalkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI, kayak penyuluhan seperti itulah yang diberikan kepada orang tua gitu ya. Terus ada kerjasama juga dengan orang tua, misalnya ketika anak nanti kayak ke lembaga gitu ya, ketika dititipkan, biasanya kan anak usia 0 sampai 2 tahun ini di penitipan ya, atau daycare gitu ya, kayak kasih tahu ke orang tuanya nanti kalau dibakalin makanan, misalnya makanan yang sehat gitu ya. Kalau yang kita kenal biasanya kalau untuk bayi itu yang memenuhi 4 bintang gitu ya, yang ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, terus ada sayuran atau buahnya juga gitu ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga itu layanan pengasuhan. Layanan pengasuhan ini biasanya lembaga bekerja sama dengan orang tua dalam program seperti parenting, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang kayak field trip atau dan yang lainnya gitu yang melibatkan orang tua. Dan juga termasuk kegiatan toilet training, karena toilet training ini kan berkelanjutan dan harus rutin dan konsisten ya. Jadi ketika di sekolah diterapkan sudah dibiasakan dengan toilet training, maka harus ada komunikasi juga dengan orang yang ada di rumah gitu, mau pengasuh ataupun ibunya atau siapa orang yang paling dekat dengan anak, yang sehari-hari dekat dengan anak gitu. Jadi harus ada kerjasama atau kemitraan antara lembaga, orang tua, serta instansi-instansi yang terkait di dalamnya gitu. Untuk yang keempat yaitu layanan perlindungan. Yang dimaksud dengan layanan perlindungan di sini, anak-anak harus dipastikan bahwa ia terhindar dari kekerasan fisik maupun psikis gitu ya. Misalnya kekerasan fisik mah udah jelas ya, misalnya anak jadi kayak ada yang mukul atau apa gitu, kita harus jaga banget gitu ya di lembaga itu. Terus psikis itu misalnya kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang jorok yang seperti itulah. Jadi jangan sampai anak tuh mendapatkan kata-kata seperti itu, jangan sampai anak tuh mendapatkan kekerasan secara fisik maupun psikis atau keperasaannya gitu ya. Nah, salah satu untuk layanan perlindungan ini yaitu dengan sekolah itu menyediakan sarana atau alat permainan edukatif gitu yang aman dan nyaman untuk anak gitu, yang sudah sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Dan lingkungan mainnya pun disetting sedemikian rupa biar anak tuh merasa aman dan nyaman untuk usia yang akan dilayaninya itu. Terus ada juga untuk melindunginya itu bisa dibuat SOP untuk penjemputan ataupun pengantaran. Nanti misalnya anak dikasih kartu untuk mengantar dan menjemput, jadi anak tuh aman dan terlindungi gitu selama berada di dalam lembaga gitu ya. Terus orang tua juga memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lain yang berhubungan dengan anak gitu ya. Yang terakhir itu layanan kesejahteraan. Ya seperti tadi itu, anak harus punya akte, kartu keluarga, akses kesehatan,
Terus orang tua juga bisa bersama-sama mengumpulkan dana gitu untuk pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Dan bisa juga dalam bentuk layanan kesejahteraan itu memberikan dukungan moral gitu, atau kayak pujian-pujian ke anak, wah hebat dan segala macam seperti itu. Selanjutnya pelaksanaan atau implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD-AI di satuan PAUD, meliputi pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Nah, untuk perencanaan ini disusun berdasarkan sesuai. Jadi PAUD-AI ini kan kita tuh udah punya program nih yang untuk apa ya, kayak RPPM yang seperti itu kan. Nah, itu PAUD-AI itu untuk melengkapi gitu, biar semuanya tuh terlayaninya secara menyeluruh gitu. Jadi setelah itu kita pilih kegiatan mana nih kegiatan yang untuk orang tua, ada juga yang kegiatan untuk anak gitu. Nanti ada 2 macam gitu ya kegiatannya. Terus ada yang memilih juga mana kegiatan yang untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru di sekolah, ataupun harus kerjasama dengan instansi yang terkait yang di luar seperti posyandu, puskesmas gitu, dan menentukan waktu pelaksanaannya serta menyusun SOP-nya gitu. Nah, pelaksanaannya ini dituangkan dalam RPPM dan RPPH. Sedangkan evaluasinya, selain kita menilai pencapaian perkembangan anak berdasarkan STPPA yang di Permendikbud nomor 137 tadi, sekolah juga menyiapkan penilaian mandiri dari terhadap layanan PAUD-AI ini sendiri gitu ya. Teh Syifa bisa share screen contoh program perencanaan programnya? Dibantu sama Teh Fitri, udah maaf tadi Syifa keluar ternyata. Oh iya, mangga. Boleh Bun sebentar. Nah, ini contoh program kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau kita sebut dengan PAUD-AI. Nah, seperti ini di kolom ini kan ada layanannya, terus tujuannya apa, kegiatannya seperti apa, siapa pelaksananya, sasarannya siapa, biayanya dari mana sumbernya, dan SOP-nya seperti apa gitu. Lanjut Teh. Nah, pelan-pelan aja Teh, biar bisa dibaca. Ya, ini ya udah pada tahu kayaknya sih, karena banyak ibu guru ya di sini. Ya, lanjut. Nih, contoh-contoh programnya seperti ini. Nanti bisa di-share mungkin ya Teh ya, yang ini di grup juga. Terus ada juga contoh perencanaan program parenting. Nih, topiknya seperti ini, misalnya belajar melalui bermain, tujuannya apa? Orang tua bermain bersama anak-anak di rumah sehari-hari gitu ya. Terus orang tua juga membantu menstimulasi anak di rumah. Misalnya jenis kegiatannya apa nih? Gunakan mainan yang ada di sekitar anak, yang ada di alam ya, batu-batuan, kayu, atau pokoknya yang dengan berbagai bentuk, tekstur, dan lainnya gitu ya. Nah, pelaksana untuk perencanaan program parenting ini biasanya direncanakan oleh kepala sekolah bekerja sama dengan psikolog perkembangan anak atau psikolog klinis anak biasanya ya. Itu contohnya programnya. Lanjut Teh. Ada juga yang bekerja sama dengan dengan perguruan tinggi yang sedang menjalankan program pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi kayak memonitor ini perkembangan anak atau ada beberapa aspeknya yang diteliti gitu ya, dimonitor gitu sama yang sedang melakukan pengabdian ini. Lanjut Teh. Nah, untuk nutrisi juga nih, nutrisi kayak pemberian makanan yang bergizi, dengan makanan yang bergizi itu seperti apa sih gitu ya. Terus biasanya bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas gitu ya. Lanjut Teh, lanjut. Ya lanjut lagi. Apa nih? Oh iya, literasi. Nah, ini contoh untuk
programnya ada yang dilakukan setiap hari, setiap bulan, atau mungkin setiap minggu. Ini contohnya. Pelan-pelan teh. Nah, untuk program pendidikan biasanya dia lebih fokus ke bagaimana sih menstimulasi 6 aspek perkembangan gitu ya. Dan bagaimana untuk mengembangkan karakter pada anak. Kalau ini untuk usia ini belum diganti. Ini contohnya untuk usia yang di atas 0 sampai 2 tahun. Ayo, tapi bisa sih. Yang ini ada yang layanan kesehatan, kayak tadi ya pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, lingkar lengan. Jadi kan bisa kelihatan tuh anaknya apakah stunting atau tidak gitu ya. Lanjut untuk nutrisinya juga, pemberian makanan tambahan sama pembiasaan makanan sehat baik di sekolah maupun di rumah. Untuk perawatan lebih ke PHBS atau pembiasaan hidup bersih dan sehat, kayak cuci tangan, terus potong kuku, gosok gigi kayak gitu. Jadi nanti ada kerjasama antara lembaga dengan orang tua untuk menanamkan kebiasaan baik ini gitu ya. Nah, kalau 6 bulan sekali biasanya lebih ke pemeriksaan gigi sama pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan. Lanjut, layanan untuk pengasuhan yang setiap hari nih, contohnya ada buku penghubung, toilet training gitu ya. Terus ada juga ini nih, lanjut perlindungan. Dicek terus tuh alat bermainnya masih aman nggak, masih layak nggak gitu ya. Terus diawasin saat anaknya datang, mulai dari datang, hadir ke sekolah sampai dia dijemput sama orang tuanya. Lalu untuk kesejahteraan, contohnya itu memberikan layanan yang sama, tidak membeda-bedakan pada semua anak, semuanya diberi pelayanan yang sama, yang terbaik gitu ya. Dan memastikan bahwa anak tuh aman, terhindar dari segala ancaman baik fisik maupun psikis gitu ya. Lanjut Selanjutnya contoh evaluasinya seperti ini, untuk evaluasi layanan PAUD HI-nya ya. Nanti juga ada evaluasi untuk perkembangan anaknya ini. Yang dari program yang tadi itu dievaluasi nanti seperti ini. Kalau yang untuk perkembangan anaknya biasanya pakai checklist, mungkin ya checklist, anekdot yang, atau kalau hasil karya belum mungkin ya kalau untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Mungkin itu segitu yang saya paparkan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau barangkali ada yang mau sharing, mangga dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Riza dan Teh Fitri tadi yang sudah memaparkan pematerian mengenai model pengembangan program untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan mohon maaf tadi ada gangguan sinyal dan sebagainya gitu ya. Ini kalau presentasi sudah tiba-tiba. Baik, kita langsung saja masuk ke setelahnya diskusi. Kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi, barangkali dari Bunda Heni ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau ditambahkan, Bunda? Oke, terima kasih Teh Siva, Teh Fitri dan juga Teh Risa ya. Saya lihat presentasinya cukup lengkap dalam artian kita juga tentu saja mengacu kepada Permendikbud yang 37 ya, tentang standar pendidikan anak usia dini. Di situ ada standar tingkat perkembangan mulai dari level usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang kalau kita lihat pada level usia 0 sampai dengan 2 tahun memang barangkali targetnya tidak ke pencapaian akademik ya, tentu saja kan anak bayi kan tidak mungkin ya. Anak bayi kemudian kita membuat daftar checklist gitu ya, melihat indikator pembelajaran seperti apa. Jadi kalau dilihat dari karakteristiknya saya setuju tadi lebih kepada stimulasi-stimulasi yang sifatnya bagaimana memberikan stimulasi ke secara ini sensori motorik ya untuk anak-anak pada level usia 0 sampai dengan 2 tahun. Hanya mungkin di 2 tahun sudah mulai agak meningkat dalam artian karena di situ juga sebetulnya anak juga mulai diperkenalkan kepada bagaimana kemudian dia melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya ya, dengan teman-teman dan seterusnya. Bahkan sebetulnya barangkali kalau dilihat dari layanan pendidikan PAUD pada umumnya untuk yang kelompok bermain itu memang di 3-4 ya. Kita mungkin yang usia 0 sampai dengan 2 itu lebih banyak ke daycare ya. Jadi di sini aspek perawatannya barangkali yang lebih dominan. Tadi sudah diungkapkan oleh
Teh Riza juga program yang memang dikembangkan. Jadi pada prinsipnya adalah tentu saja program itu akan relevan, akan mengacu kepada tingkat pencapaian perkembangan tadi. Untuk anak-anak usia 0 sampai 3 bulan, apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh caregivernya dan seterusnya. Nanti baru semakin bertambah usia anak, kita bisa memperkenalkan program-program yang sifatnya lebih sistematis, yang lebih terstruktur gitu ya. Kalau awal mungkin dalam artian bukan tanpa perencanaan, sebenarnya semua juga perencanaan ya, hanya mungkin perencanaannya tidak dibuat seperti halnya pada anak-anak usia kelompok bermain sampai kepada usia TKB, di mana perencanaannya sudah sangat sistematis dan runtut begitu ya, termasuk target-target capaiannya setiap hari itu juga jelas. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah usia itu sampai usia 2 tahun mungkin lebih bersifat fleksibel, cair ya, dalam artian stimulasi apa yang kemudian dirasa penting, misalnya pada aspek kesehatan, pada aspek kaitannya dengan stimulasi ke arah fisik, motorik dan seterusnya, itu semua dipersiapkan oleh guru. Kalau dilihat dari program yang tadi ya, yang disampaikan oleh Teh Riza dan teman-teman kelompok ini sudah sangat lengkap, termasuk menu ya, menu pembelajaran, berarti kan nama istilahnya begitu ya, menu pembelajaran atau program pembelajaran untuk anak level usia itu dari mulai dia datang sampai kemudian mendapatkan mendapatkan layanan ya di center, di sebuah pusat pelayanan anak usia dini sampai kemudian dia pulang gitu. Jadi di sini barangkali ini acuan dari tingkat pencapaian perkembangan akan sangat menentukan sejauh mana program layanan yang diberikan pada usia tertentu. Jadi kalau menurut saya yang sudah disampaikan itu sudah sangat lengkap, tentu saja mengacu kepada apa yang ada dalam kurikulum. Hanya mungkin variasi akan terjadi, ya, variasi akan terjadi dari setiap lembaga. Sebagai contoh, dulu sekali saya pernah melakukan pengamatan observasi ke tempat penitipan anak yang ada di wilayah perkebunan teh. Waktu itu perkebunan teh yang ada di daerah Rancabali, Ciwidey, begitu ya. Kita melihat di sana lebih kepada penitipan, lebih kepada penitipan dalam artian orang tuanya bekerja memetik teh, maka kemudian anaknya dititipkan di situ. Ya, para pengajarnya adalah para pengajar yang dalam tanda kutip juga mungkin dilihat dari backgroundnya ada juga yang tidak relevan, lebih kepada bagaimana mereka dapat dalam tanda kutip mengurus dan merawat anak-anak yang dititipkan gitu. Sehingga kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat alamiah begitu. Jadi kalau misalnya anak sudah waktunya makan, diberikan makan, kemudian kalau misalnya anak bermain, ditemani bermain begitu. Jadi sangat sederhana. Programnya sangat sederhana ya, yang saya lihat, termasuk fasilitas pendukungnya juga. Kalau tempat-tempat penitipan anak yang cukup representatif itu akan pasti menyediakan berbagai macam stimulasi. Untuk setiap stimulasi itu pasti akan ada learning resources, yang akan ada medianya yang relevan dengan kebutuhan anak. Katakanlah kebutuhan anak untuk tidur, maka dipenuhi dengan mengadakan atau menyediakan tempat untuk anak tidur yang sangat representatif, misalnya tempat tidur yang rapi, yang yang sesuai dengan anak dan seterusnya. Kemudian ada juga ruangan untuk melakukan aktivitas gimnastik misalnya, motorik halusnya, motorik kasarnya, untuk anak melakukan aktivitas yang lain-lain gitu. Jadi semuanya sudah dirancang ya. Jadi pengelolaan lingkungan belajar dalam hal ini adalah pengelolaan lingkungan di mana anak itu dititipkan pada level usia di bawah 2 tahun, tentu akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, mereka membutuhkan tidur yang lebih banyak, berarti kan akan disediakan fasilitas-fasilitas ke arah sana. Termasuk kaitannya dengan pelayanan terhadap kesehatan dan gizi. Pemeriksaan begitu ya, bahkan mungkin pada tempat-tempat atau taman penitipan anak yang representatif mungkin ada tenaga medisnya begitu ya, ada tenaga perawatnya begitu, karena bagaimana mereka harus menyiapkan segala macam stimulasi yang ke arah kesehatan, termasuk pengadaan pemenuhan gizi itu juga harus diperhatikan. Jadi pengetahuan tentang gizinya juga harus bagus ya. Berarti kalau begitu harus ada tenaga yang memang expert di bidang itu. Bagaimana memberikan susu, bagaimana memberikan makanan tambahan. Tadi kan disebutkan juga ya ada pemberian makanan tambahan begitu. Itu pada level usia berapa gitu. Jadi tidak asal ketika dititipkan, yang penting aman saja tanpa tahu misalnya program-program apa yang relevan dengan kebutuhan. Itu mungkin review dari saya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 2 ya. Ini terima kasih dan silakan kita boleh berdiskusi lebih jauh tentang program-program layanan yang sesuai untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Teh Asri ini kan juga punya pengalaman di daycare ya, Teh Asri ya? Teh Asri Juwita? Iya, Bun. Iya. Nah, kita di UPI itu kita punya daycare, tempat pendidikan anak ya, yang berada di bawah koordinasi, kalau dulu Bakorbang namanya ya, dan pengembangan laboratorium, sekolah laboratorium ya. Sekarang mungkin berbeda Teh Asri ya namanya. Iya, Ya. Bu.
Jadi misalnya bisa berbagi informasi. Yang saya tahu waktu itu pengadaan fasilitasnya juga cukup lumayan masif ya, Teh Asri ya, karena kita harus mengadakan ruangan-ruangan yang memang relevan dengan kebutuhan anak gitu. Ruang untuk istirahat, ruang untuk makan, kamar mandi dan seterusnya gitu. Proyek ini awalnya adalah proyek rintisan yang dilaksanakan oleh Prodi PG PAUD, bekerja sama waktu itu mendapatkan dana dari kementerian, dan kita membuat laboratorium yang bagian dari prodi, tapi kemudian itu juga digunakan untuk memfasilitasi dosen dan karyawan UPI yang memiliki anak-anak di bawah usia 3 tahun yang bisa dititipkan di situ, begitu ya. Tapi kemudian sekarang menjadi bagian menjadi bagian dari universitas, sehingga kemudian pengelolaannya itu diserahkan kepada universitas. Nanti mungkin bisa sharing juga di sini. Selain itu kalau tidak salah ada satu lagi sekarang center yang seperti itu, Teh Asri. Kita itu yang ada di dormitory, ya. Jadi teman-teman yang S2 PTK yang juga ada Bunda. PKK. Di FPTK juga ada Bunda ya. Betul. Jadi selain di center PTK dormitory ada. Ya, ada 3 ya berarti Teh Asri ya. Yang ada di bawah Lexco 1, di PTK 1 karena di sana ada prodi atau prodi PKK ya, untuk pendidikan kesejahteraan keluarga, juga kan kaitannya dengan bagaimana memberikan layanan ya kepada anak usia dini dalam konteks keluarga. Kemudian yang satu lagi sekarang ada di dormitory yang terbaru ya. Nah, jadi ini juga bisa diperuntukkan bagi sivitas akademika UPI. Jadi apakah itu dosen ya, tenaga kependidikannya maupun para mahasiswa. Jadi bisa saja jika teman-teman ini kebetulan sekarang kan kita masih daring ya. Kalau sudah luring biasanya itu kan bedol desa juga ya. Kalau sudah luring teman-teman yang jauh ini pasti akan kos ya. Kos di sekitar UPI, dan kalau kita masih memiliki anak-anak usia bawah 5 tahun itu juga banyak juga teman-teman ini yang membawa serta anak-anaknya dibawa ke sini sekalian untuk kuliah begitu ya, tapi nanti anak-anaknya juga bisa dititipkan ya, bisa dititipkan di tempat penitipan atau taman penitipan anak yang sudah tersedia di UPI gitu. Ada 3 alternatif gitu. Kalau sekarang kan masih daring, nampaknya belum ada kebutuhan ke arah situ ya, tapi kedepannya siapa tahu ini sebagai informasi kita memiliki lembaga-lembaga untuk penitipan anak. Itu barangkali Teh Sipa, silakan saya kembalikan lagi kepada kelompok, barangkali nanti akan ada diskusi yang berkembang. Silakan. Baik, terima kasih Bunda untuk tambahannya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi, sharing. Tadi mungkin sama Bunda Hendy sudah disebutkan ada Teh Astri yang punya pengalaman di daycare gitu ya, khususnya. Boleh Teh Astri, barangkali mau langsung sharing nih. Langsung ditembak ya orangnya. Aduh, ditembak boleh sih Teh Sipa. Mau sharing sedikit aja sih. Sebenarnya kan kalau saya di sana di manajemen ya, di administrasi. Jadi memang mengurusi TK, Kober, dan juga daycare. Untuk di daycare sendiri memang di sana itu kita punya 3 kelas ya untuk di TK Let's Go sendiri. Itu kelas baby, toddler, dan juga kindi. Nah, yang di baby ini yang tadi ditekankan di 0 sampai 2 tahun, memang betul kegiatannya itu lebih ke perkembangan aspek-aspek perkembangan anak-anak seperti itu. Nah, untuk kegiatan juga sih belum kegiatan yang spesifik seperti apa. Mungkin memang ada sih bukan kurikulum ya, seperti tadi patokan-patokan untuk perkembangan, tapi itu pun mengikuti jam tubuh anak gitu. Jadi kita nggak punya jam yang pasti karena setiap anak itu kan punya jam tubuhnya beda-beda ya. Seperti misalnya mereka ada yang saya biasanya jam 10 tuh udah tidur lagi seperti itu. Terus ada yang misalnya tidurnya jam 12, jadi kita tetap menyesuaikan. Nah, untuk di khususnya di kelas baby aja ya Teh. Nah, di baby itu memang perbandingannya 1 pengasuh itu dengan 2 anak. Oh, ibu ke sekolah? 2 bayi, 2 anak dengan 1 pengasuh seperti itu. Nah, di sana juga memang ada ruangan tersendiri, ada ruang ruang makan dan juga ruang tidur. Jadi ada tempat-tempat ada 1 ruangan khusus yang memang untuk istirahat, tapi biasanya itu pun disesuaikan dengan anak bayi-bayi itu sendiri gitu. Kadang kita juga menggelar tempat tidur di ruangan kelas. Karena kadang ada yang misalnya 1 pengasuh itu anaknya yang 1 mau di ruang tidur, tapi 1 sambil main, yang tiba-tiba
tidur seperti itu. Jadi walaupun ada ruangan khusus tapi tetap kondisional mengikuti ke anak-anaknya seperti itu. Nah, terus ada ruang makan, kemudian ada juga apa ya namanya dapur. Jadi di sana tuh memang ada makanannya itu disediakan gitu. Tapi kalau untuk bayi itu biasanya kita koordinasikan lagi kepada orang tua, karena biasanya kalau untuk yang 0 sampai 2 tahun itu kan makanannya masih belum belum general ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada orang tua apakah misalnya, jadi di sana diberikan menu setiap 1 minggu itu diberikan menu, nanti kita berikan ke orang tuanya. Misalnya orang tuanya, oh ini setuju nggak apa-apa deh, misalnya untuk makanan tambahannya seperti ini, untuk makan siangnya seperti ini. Tapi kita biasanya menyarankan kepada orang tua juga untuk memberikan membawakan makanan kalau untuk yang 0 sampai 2 tahun seperti itu, karena takutnya ada yang alergi atau ada yang ya tidak cocok makanannya. Jadi setiap di awal itu kita selalu koordinasi sama orang tuanya, mama biasanya kita list makanannya seperti ini, apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak, mohon dibawakan dari rumah seperti itu. Ada juga ruang itu ya, mandi. Jadi ada loker-loker juga di sana, ada loker-loker dekat kamar mandi. Nah, jadi anak bayi-bayi itu kan biasanya setelah kegiatan nih di jam 2 atau jam 3 itu anak-anak setelah snack kedua mereka itu mandi dan siap dijemput seperti itu. Jadi dibawakan juga, ditinggalin sih biasanya ada yang ditinggalin per hari untuk pakaian dan sebundel gitu ya, pakaian, ada pampersnya, alat mandinya. Ada yang udahlah saya mah dititipin aja di sini sehabisnya, nanti kalau habis lapor ke saya. Kadang orang tua ada yang seperti itu juga. Oke, seperti itu. Teteh sharing sedikit ya, kalau ada yang masih mau menggali boleh nih. Sedikit berkomentar mungkin Teh Asri, kalau tidak salah kan sebetulnya untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 2 tahun itu cukup riskan ya. Betul Bun. Gitu. Selama ini pengalaman Teh Asri misalnya ada kesulitan tidak kaitan, terutama kaitannya dengan makanan barangkali ya, karena kan masih sangat perlu hati-hati betul begitu di situ ya. Apakah di sana ada tenaga yang khusus memang kaitannya mungkin semacam ahli gizi atau siapa yang menangani makanan gitu sehingga nanti akan relevan dengan kebutuhan anak. Kemudian apakah ada informasi-informasi penting ketika anak masuk gitu. Jadi orang tua harus mengisi banyak formulir untuk bisa memberitahukan bagaimana kondisi anaknya, mungkin dari sisi tadi alergi misalnya ya. Kemudian adakah penyakit-penyakit yang dimiliki oleh anak yang memerlukan khusus sehingga para pengasuh itu akan sangat aware gitu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, padahal itu merupakan bukan keseharian rutin. Misalnya anak yang kejang kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun kan sangat rentan ya, agak demam sedikit juga harus hati-hati gitu ya, seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana menurut pengalaman Teh Asri? Mungkin kita bisa bicara dari sisi pengalaman yang dialami oleh teman-teman di sana. Ya, boleh Bunda. Kalau untuk yang di sana sih sebetulnya kalau untuk di TK Let School di Daycare Let School sendiri untuk 0 sampai 2 tahun itu sebetulnya makanan itu memang kita lebih sarankan untuk dibawakan dari rumah sih Bun. Karena di awal juga memang ada seperti surat surat tata tertib, kemudian ada surat seperti tadi riwayat anak, seperti itu juga kita berikan di awal. Jadi kayak seperti kemarin juga yang di baby itu dia punya alergi, ada yang alergi laktosa Bun. Jadi dia itu tidak bisa diberikan susu sapi. Jadi seperti misalnya telur yang seperti itu. Jadi kita jangan kadang kan kalau anak-anak pengen sharing gitu ya Bun, pengen sharing makanan sama temen sebayanya. Kadang ada yang anaknya tuh bawa cemilan dari kue-kue yang mengandung, ternyata di sana tuh ada laktosanya misalnya seperti itu. Jadi kita tuh pengasuhnya itu diberikan pengetahuan lagi bahwa yang ini anaknya hati-hati ya kalau ngasih cemilan tolong dibaca lagi gitu. Takutnya memang pada saat itu juga takutnya kambuh ya punya, jadi anaknya tuh misalnya mencret-mencret kah gitu, terus yang bintik-bintik ruam-ruam dan lain sebagainya, itu pun ada dikomunikasikan dengan orang tua di awal sih Bunda. Ya, itu informasi yang penting kan, itu urusannya. Betul. Ya, karena kalau bayi itu sangat riskan sekali. Betul. Iya, betul. Ya, mohon Teh Asri. Mangga dikembalikan lagi kepada Teh Zipa, barangkali juga ada diskusi dari teman-teman. Selain tadi aspek kesehatan ya, kalau tadi di PAUD HI itu memang sangat lengkap ya Teh Riza ya.
holistik integratif gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan gizinya juga itu menjadi sebuah perhatian untuk pengembangan PAUD ini. Enggak, barangkali bisa dilanjutkan diskusinya mungkin dengan hal-hal lain yang terkait dengan stimulasi ke arah aspek perkembangan yang lain akan seperti apa gitu ya. Ini kan yang menjadi fokus anak usia 0 sampai dengan 2 tahun gitu, sehingga mungkin tadi fleksibilitas dari program, kemudian programnya lebih ke arah mana begitu kan, tidak ada tuntutan-tuntutan sebetulnya ya, tinggal kita amati saja anak karakteristiknya begini karena tiap orang juga berbeda gitu. Secara standar dalam standar PAUD itu dijelaskan standar anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, misalnya 0 sampai 3 bulan dia untuk kalau dalam standar ini kan juga sebetulnya apa ya istilahnya sangat ini sekali ya Permendikbud. Nah ini ya saya lihat di sini misalnya pada kelompok usia 12 sampai 24 bulan ya. Di sini misalnya untuk nilai agama dengan moral ada tertarik pada kegiatan ibadah ya, meniru gerakan ibadah, misalnya sudah mulai bisa membaca doa meskipun tidak jelas begitu ya. Ada menirukan gerakan kalau 18 sampai 24. Tapi untuk anak usia 0 sampai dengan 12 bulan ya, ini terutama mungkin kayaknya saya share aja ya. Boleh ini di-share ya? Jadi maksudnya untuk kita lihat karakteristiknya begitu, karena itu berimplikasi pada program. Saya mohon izin share untuk Permendikbud ini. Ini sudah sering kali kita buka-buka, tapi memang supaya lebih clear ya. Jadi untuk usia sekian itu sebetulnya apa sih kebutuhannya? Nah ini misalnya. Ya, jadi dari sisi lingkup perkembangan tetap saja kita akan membagi itu ke dalam lingkup perkembangan terkait dengan 6 nilai agama dengan moral, motoriknya, motorik kasar, motorik halus, kemudian juga ada kognitif ya. Ini ya motorik halus, ada kesehatan. Nah ini ada kesehatan dan perilaku keselamatan. Kemudian kognitifnya ada mengenali lingkungan sekitar ya. Kemudian menunjukkan reaksi atau rangsangan. Jadi kalau dilihat aspek kognitifnya beda dengan aspek kognitif yang ada pada level anak usia 4 sampai dengan 5 atau 5 sampai 6 ya. Mereka sudah lebih terarah kepada hal-hal yang sifatnya kepada penguasaan kemampuan. Kalau ini barangkali tidak terlalu diarahkan ke sana. Sebagai contoh di sini untuk aspek kognitif anak 3 bulan ya. Di sini kan mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk anak 3 bulan itu ada pengenalan terhadap wajah orang terdekat, ayah, ibu, pengasuh berarti ya kalau dalam kita bicara dalam konteks tempat penitipan itu. Mengenali suara orang-orang yang terdekat ya. Kemudian untuk 3 sampai 6 bulan kan sudah mulai kemudian memperhatikan benda yang ada di hadapannya, mendengarkan suara di sekitarnya, kemudian ingin tahu tentang benda-benda yang dipegang ya. Berarti di sini ada ini akan berimplikasi kepada setting lingkungan sekaligus juga pengadaan learning resources-nya. Kalau misalnya anak sudah mulai memiliki kemampuan untuk bisa mengenal berbagai macam suara, maka berikanlah stimulasi yang bisa memberikan berbagai macam suara yang berbeda misalnya. Ya, berarti kan ini akan terarah kepada penyediaan lingkungan belajarnya, termasuk tadi settingnya. Untuk anak baby kan pasti kebutuhan akan tidur akan lebih banyak, maka siapkanlah ruangan yang bisa membuat anak bisa tidur dengan nyaman misalnya. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 6 bulan ketika kognitifnya diarahkan kepada pengenalan lingkungan sekitar, berarti kan ada pengenalan suara, pengenalan wajah dan seterusnya. Maka stimulasinya diarahkan ke sana. Ya. Kemudian 6 sampai 9 tahun nih teman-teman, mengamati benda yang bergerak. Nah, kalau guru tahu bahwa karakteristik perkembangan anak usia 6 sampai dengan 9 bulan itu dari sisi kognitif pengenalan lingkungan, dia dapat mengenali berbagai macam benda yang bergerak. Berarti di sini pengasuh, caregiver ya, itu akan merancang aktivitas yang bisa memberikan kesempatan anak untuk dapat mengamati benda yang bergerak. Nah, ini 9 sampai 12 tahun sudah mulai memahami perintah sederhana. Berarti mungkin kita bisa memberikan sebuah perintah sederhana kepada anak untuk bisa dia lakukan. Ya. Nah, apa yang ada di dalam tingkat pencapaian perkembangan ini akan menjadi acuan pada saat kita mengembangkan program. Ketika anak misalnya kaitannya dengan kognitif di sini, menunjukkan reaksi atas sebuah rangsangan. Anak dapat memperhatikan benda yang bergerak atau suara mainan yang menggantung. Ya, dulu kan yang paling beken itu mainan yang diputar, kemudian dia berputar dan mengeluarkan suara begitu ya, digantung di atas. Nah, ini kan bisa melihat anak usia 3 bulan semestinya dia sudah memiliki perhatian ke arah benda-benda yang bergerak. Nah, ketika benda yang bergerak maupun bersuara itu ternyata tidak mendapatkan respon dari anak, berarti kan ini harus jadi perhatian ya. Kenapa anak belum bisa merespon? Mestinya 3 bulan sudah mulai. Dia bisa melihat ke atas, melihat benda bergerak, atau bahkan mungkin kaki dan tangannya bergerak, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini berarti kalau anak sudah mulai bisa memperhatikan benda bergerak, ya untuk anak usia sekian ya berikanlah
bukan permainannya, alat begitu ya, atau media yang bisa membantu anak untuk dia dapat mengenali benda-benda bergerak ya. Jadi mulai diperkenalkan dengan benda-benda yang bergerak dan seterusnya. Ini mengulurkan kedua tangan untuk meminta ya dan seterusnya ya. Ini kan reaksi atas rangsangan. Jadi ini akan sangat berimplikasi kepada sejauh mana aktivitas yang disediakan bagi anak, termasuk media-media pendukungnya. Seperti tadi benda-benda bergerak, benda-benda yang mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi, benda-benda yang dapat dipegang ya. Tapi tentu saja harus memperhatikan faktor keamanannya ya. Dulu pernah ada liputan tentang mainan yang mengandung zat beracun. Yang jadi sasaran mainannya mainan anak-anak semua. Kalau kita tidak tahu apakah itu bagus atau tidak juga bahaya kan. Karena anak usia dini bisa saja kan anak-anak bayi itu kan memasukkan mainan ke dalam mulut tanpa kita tahu sebetulnya ada zat berbahaya di situ. Ya, makanya kemudian pemilihan mainan pemilihan sarana atau prasarana yang digunakan juga harus hati-hati. Termasuk mebeler yang digunakan, mungkin dihindari mebeler yang memiliki ujung runcing sudutnya begitu ya, karena anak beraktivitas bisa saja nanti tidak terkontrol gerakannya. Nah, itu barangkali gambarannya teman-teman ya, tetap saja acuannya adalah kepada standar tingkat pencapaian perkembangan karena dari sini akan berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungan belajar, termasuk pengadaan sarana dan prasarana dan program-program yang disiapkan oleh para pengasuh. Itu barangkali sebagai tambahannya, Teh Siva, silakan. Saya stop share dulu, barangkali nanti ada yang akan menambahkan. Enggak? Ya, baik. Terima kasih Bunda tambahannya tadi mengenai perkembangan anak ya untuk anak 0 sampai 2 tahun. Baik. Untuk teman-teman yang mau sharing, barangkali ada yang mau menambahkan lagi nih mengenai pengalamannya di daycare, dipersilahkan, boleh. Boleh langsung raise hand atau on mic ya, langsung boleh. Ya, barangkali masih ada yang mau berkomentar. Teh Riza, tadi saya tertarik dengan menu ya, menu pembelajaran 1 hari, menu kegiatan 1 hari. Boleh mungkin ditayangkan supaya kita nanti bisa melihat apa sih yang menjadi fokus, apa yang menjadi titik tekan dari aktivitas anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Teh Fitri punten di-share. Yuk coba dibantu Teh Fitri. Teh Astri, untuk mengasuh anak usia baby itu tadi kan ada baby, ada toddler, kemudian ada kindi ya. Itu apa mereka ada membuat sebuah program perencanaan begitu atau ini saja sangat simpel begitu, mungkin dengan menu atau jadwal harian sudah cukup. Ada pun sebetulnya bunda-bundanya bikin, tapi memang tidak spesifik membuat secara formal seperti ini gitu. Jadi sudah RPPH, iya betul. Jadi misalnya hari ini diskusi sama rekannya misalnya. Pokoknya hari ini nanti kita, jadi kan di sana ada panduan gitu ya Bun, kegiatan-kegiatan untuk anak 0 sampai 2 tahun misalnya. Hari ini kita ini aja ya, pokoknya misalnya di waktu yang kira-kira memang misalnya anak itu di luar jam makan, di luar jam tidur, jam kosongnya baru diselipkan kegiatan seperti itu sih Bun. Ya. Jadi memang lebih sederhana seperti itu. Lebih sederhana, fleksibel ya. Ya, fleksibel Bunda. Sama-sama Bun. Ini yang ditayangkan oleh teman-teman Teh Fitri dan teman-teman. Ini contoh pelaksanaan program kegiatan pengembangan untuk PAUD holistik integratif ya, PAUD HI. Ini barangkali di sini tidak disebutkan Teh rentang usianya ya, tapi saya duga ini sudah usia tinggi ya, dalam artian bukan usia baby yang kita ini, karena di sini ada pengenalan upacara bendera ya aktivitasnya ya. Ada kegiatan ya, ada kegiatan pengenalan upacara benderanya, di sini ada kegiatan belajar di alam atau field trip ya. Ini sangat memungkinkan gitu untuk anak-anak usia 1 tahun sekalipun ya, karena mereka bisa bereksplorasi di alam sekitar. Tidak harus dibawa jauh lah, mungkin keluar halaman saja ya. Kalau di lab school saya tahu di depannya itu ada playground area yang sangat representatif ya Teh Astri, jadi anak-anak juga mungkin bisa main di situ. Atau kalau untuk berjemur juga itu mungkin keluar ruangan kelas ya, dengan disediakan matras, mereka juga bisa bermain di situ ya. Kemudian di sini ada untuk aspek kesehatannya, layanan kesehatan dilakukan setiap bulan. Di
di sini sudah ada kaitannya dengan mengetahui atau memeriksa pertumbuhan anak ya, berat badan, tinggi badan, pencatatan di KMS, kartu menuju sehat dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau tidak salah ada satu lagi yang bentuknya semacam jadwal harian nih tadi yang disampaikan oleh di PPT yang terakhir ya. Itu terakhir. Coba, saya ingin lihat tuh di situ ya. Tadi terlihat sih sebetulnya, cuma mungkin kita bisa sama-sama cermati gitu ya dari jadwal yang itu, yang daily schedule itu. Nah ini ya. Oke, nah kita lihat nih ya teman-teman ya. Ini terima kasih teman-teman kelompok presenter ini sudah menyampaikan ini gambaran dari jadwal kegiatan di TPA atau daycare satu hari ya. Kalau kita lihat pukul 7 anak sudah mulai diterima oleh para pengasuh di TPA ya, kemudian mereka berganti pakaian, pukul 8 sampai pukul 9.45 bermain ya, berjalan-jalan, ada makan snack pertama plus minum, kemudian pembelajarannya sendiri tidak terlalu spesifik di sini bentuknya seperti apa. Tapi kemudian nanti di pukul 10.45 sampai 11.15 sudah mulai ada kegiatan bermain ringan dan istirahat ya. Ada pembelajarannya juga di sini dengan mengikuti kegiatan bernyanyi, ada makan siang, kemudian ada tidur, istirahat siang ya, mandi ganti pakaian baru menunggu jemputan. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu ini pada pukul 7 sampai dengan pukul 15. Pukul 3 ya. Kalau di lab school sendiri kalau tidak salah sampai pukul 4 atau pukul 5 Teh Asri? Kalau untuk kegiatan berakhir di pukul 4 pun, tapi penjemputan itu maksimal di pukul 5. Nah, penjemputan maksimal pukul 5. Kalau lebih dari pukul 5 ada penalti? Ada penalti, Bun. Ada penalti ya. Kena per jadi, 30 menit. Betul. Jadi ibu-ibu jangan terlambat menjemput, karena ketika terlambat menjemput ada konsekuensinya ini ternyata. Ya, jadi penjemputan sampai dengan pukul 5 maksimal, jadi anak-anak boleh menunggu sampai dijemput oleh orang tuanya. Nah, dari kegiatan ini kita kalau coba perhatikan di sini kan ada di situ istilah pembelajaran yang dilakukan 45 menit ya di pembelajaran pertama. Aktivitasnya ya tentu stimulasi-stimulasi yang mengarah kepada karakteristik perkembangan anak pada level usia itu, ya. Kemudian ada kegiatan bermain ringan, istirahat, ya. Kemudian ada pembelajaran lagi mungkin dengan bernyanyi atau storytelling atau apapun begitu. Kemudian ada makan siang, istirahat lagi, kemudian bersiap-siap untuk mandi, ganti pakaian dan menunggu dijemput ya. Jadi ini programnya seperti ini. Artinya penekanannya lebih kepada bagaimana menyediakan lingkungan yang homey, yang nyaman bagi anak ya, karena dia seolah-olah berganti tempat, tetapi tentu saja kenyamanannya juga harus memperhatikan kenyamanan yang selama ini dapatkan anak di rumah ya. Makanya mungkin dari sisi lingkungan belajar, makanya TPA ini kan cukup mahal ya, Teh Asri ya. Untuk TPA ini barangkali kategorinya termasuk cukup mahal karena di sini juga pemenuhan hal-hal yang terkait dengan makanan dan seterusnya. Kalau anak TK kan biasanya juga ada sekolah-sekolah anak TK kelompok A dengan B, ada sekolah-sekolah yang menyediakan makanan ya, tetapi juga ada juga itu anak-anak membawa bekal dari rumah. Jadi sangat tergantung kepada kebijakan sekolah atau kesepakatan dengan orang tua. Tapi untuk ini meskipun pada kasus-kasus tertentu anak-anak disarankan membawa makanan dari rumah, tapi pada umumnya kan disediakan oleh lembaga ya, disediakan oleh tempat penitipan itu. Sehingga pemenuhan tadi unsur kesehatan, gizi ya terkait dengan makanan yang disediakan itu harus dijaga betul ya. Nah, jadi teman-teman ini gambaran aktivitasnya untuk satu hari seperti ini ya. Untuk anak usia bayi mungkin lebih banyak tidurnya ya. Kegiatan pembelajarannya ya mungkin semacam rangsangan-rangsangan atau stimulasi kepada itu tadi sensori motornya mereka. Ya, kaitannya dengan pengenalan suara, pengenalan wajah, meraba dan seterusnya ya, atau aktivitas-aktivitas motorik yang memang merupakan bagian dari karakteristik perkembangan mereka. Ya. Ini nanti akan berbeda ketika anak masuk ke dalam kelompok bermain. Misalnya ya, anak masuk ke dalam kelompok usia 3 sampai dengan 4 tahun. Di sana sudah mulai ada unsur-unsur kegiatan yang mengarah kepada stimulasi bagaimana anak bisa berinteraksi, anak bisa menyelesaikan masalah sederhana misalnya, anak dapat ditanamkan kemandirian dan seterusnya, itu sudah mulai ada. Nanti masuk ke kelompok A dan ke kelompok B, apalagi kelompok B biasanya sudah mulai ada bagaimana anak diperkenalkan kepada hal-hal yang terkait dengan kemampuan skolastik ya, sebagai persiapan nanti mereka masuk ke sekolah dasar. Jadi terlihat di sini jenjangnya semakin muda, maka aspek perawatan yang terkait dengan simulasi perkembangannya juga lebih kental. Dari sisi waktu juga di sini kalau tempat penitipan, taman penitipan anak ini namanya juga penitipan ya, jadi rata-rata memang menggunakan waktu jam kerja orang tua.
Kalau anak TK kan hanya di 2,5 jam saja, ya. Mereka masuk pukul 8, nanti selesainya di pukul 10:30 misalnya. Nah, kalau ini kan berarti betul-betul dititipkan, sehingga memang perlu dibuat program yang selain anak itu juga dapat kita jaga aspek keamanan, kesehatan dan kebersihannya, tapi juga stimulasi-stimulasi ke arah aspek perkembangan juga harus sudah mulai dimunculkan ya. Jadi tidak hanya dititipkan hanya untuk tidur dan makan, tidak. Tapi berarti lembaga di sini juga harus berpikir apa yang kira-kira stimulasi yang tepat untuk anak pada level usia itu. Oke. Nah, ini ya perencanaan stimulasi. Jadi sebetulnya perencanaannya ini yang kemudian berbeda dengan anak-anak pada level di atasnya. Ya, kalau kelompok A, kelompok B, bahkan kelompok bermain di 3-4 itu sudah mengenal guru-guru itu atau pendidik itu sudah mulai merancang mulai dari kegiatan mingguannya seperti apa. Yang kita kenal dengan RPPM ya, dijabarkan dari program semester. Berarti membuat nanti yang semester seperti apa. Jadi di sini pendekatan tematiknya sudah dimunculkan nih pada level usia untuk kelompok bermain, kelompok A dengan kelompok B. Kalau di sini mungkin tidak harus berbasis tema, ya. Yang penting stimulasinya itu kira-kira bisa serelevan tidak dengan perkembangan anak. Kalau yang untuk taman penitipan anak ya, tapi untuk yang level usia berikutnya, maksudnya pada level usia 3 dengan 4. Ya, 45 dengan 56 itu tentu sudah terstruktur, sudah sangat sistematis. Sehingga mungkin bagaimana mengenalkan sebuah konsep, bagaimana menstimulasi perkembangan itu bisa menggunakan tema sebagai wahana ya untuk anak mengenal konsep dan juga mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Nah, di sini misalnya ya. Di sini ada materinya tanda doa harian, mencuci tangan, kaitannya dengan pengenalan anggota tubuh ya, mencari dan menemukan benda yang disembunyikan dan seterusnya. Nah, ini membacakan doa sebelum makan misalnya, kemudian membiasakan mengucap syukur dan seterusnya ya. Ada kegiatan bermain, pengenalan dan sebagainya, alat yang dipergunakan. Jadi artinya dari sisi ini ya, dari sisi ini sudah mulai terlihat bahwa perencanaannya ini dibuat dengan sistematis. Jelas prosedurnya begitu ya, jelas aktivitasnya termasuk apa materi-materi yang mau disampaikan. Ini berbeda dengan yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri betul-betul cair, betul-betul fleksibel gitu. Di sini tidak ada muatan-muatan kaitannya dengan materi itu harus diarahkan kepada tema-tema tertentu misalnya, termasuk untuk pembacaan doa mungkin juga ada di sana kan, karena dalam STPPA-nya juga ada pengembangan diarahkan kepada bagaimana anak dapat mengenal ya, mengenal dan mengamati tata cara ibadah ya. Mungkin menirukan, kesannya sudah mulai ada yang menirukan satu gerakan beribadah, mulai menirukan bagaimana berdoa dan seterusnya gitu. Untuk nilai agama dengan moral ada juga sudah diarahkan ke sana, hanya mungkin bentuknya adalah lebih kepada pengenalan. Anak mengamati saja, kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas sederhana. Ya. Oke, terima kasih ini Teh Fitri, Teh Risa, Teh Sipa untuk PowerPoint-nya. Boleh kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan teman-teman, kita masih punya waktu. Sebentar lagi sebelum selesai, kalau mau masih ada yang perlu ditanggapi, mangga silakan. Atau sudah cukup clear? Cukup kayaknya ya. Nah, sebetulnya kalau mau digali nanti boleh teman-teman mencari secara spesifik yang namanya rancangan program mungkin untuk anak usia 0 sampai dengan 3 tahun itu aktivitasnya apa secara lebih spesifik. Kemudian lihat untuk anak usia 36 misalnya ya, 0 3 tahun, 0 3 bulan ya. Apakah ada perbedaan signifikan antara 0 3 bulan, 3 6 bulan, 6 9 bulan sampai level usia setahun. Jadi Anda membandingkannya per kategori gitu. Jadi jangan membandingkan 0 3 bulan, kemudian 9 bulan ke 12 bulan itu pasti beda jauh. Ya, tapi Anda bandingkannya urutannya seperti itu gitu. Jadi 0 sampai 3 bulan, kemudian 3 ke 6 bulan, 6 ke 9 bulan, dan 9 ke 12. Itu lihat rata-rata perbedaannya pada bagian mana. Misalnya apakah muatan pembelajarannya menjadi lebih banyak, aktivitas sosialisasinya lebih banyak gitu ya. Kemudian juga nanti bandingkan dengan program-program untuk anak usia 12 ke berapa? Ke 15, 15 ke 18, 18 ke 24 misalnya. Jadi bisa menggunakan acuan dari yang Permendikbud yang 136 itu. 137 itu. Dilihat di situ kan di lampirannya
ada STPPA, standar tingkat pencapaian anak. Saya pikir meskipun sekarang sudah ada kurikulum prototipe, tapi untuk standar itu kan sampai saat ini mungkin tidak akan berbeda jauh ya. Karena kan karakteristik perkembangan pasti begitu gitu. Yang beda mungkin lebih kepada bagaimana stimulasi yang diberikan. Jadi dari sana boleh searching, dilihat ya program untuk anak usia sekian itu seperti apa. Anda boleh melakukan komparasi sebetulnya program-program yang ada di TPA kita atau mungkin di daycare luar itu seperti apa. Jadi ini bagus kalau menurut saya untuk bisa melihat oh ternyata usia 0 sampai dengan 2 tahun itu fokusnya kemana, penekanannya ke arah mana, ya sejauh mana mungkin muatan-muatan akademik yang terkait dengan kemampuan anak itu ada. Jangan sampai salah kaprah misalnya ya anak usia 3 sampai dengan 4 tahun sudah mulai diberikan kepada aktivitas-aktivitas yang nuansa akademiknya sangat kental. Mulai pengenalan dengan membaca, menulis, berhitung begitu kan itu terlalu jauh jumping gitu ya, loncatnya terlalu jauh ya. Jadi makanya secara standar kita akan melihat karakteristik perkembangan anak tuh ada pada level ini. Nah, programnya relevan tidak gitu. Programnya relevan tidak dengan karakteristik tadi perkembangannya. Jangan-jangan anak tidak diberikan stimulasi atau program yang relevan dengan karakteristik perkembangan. Jadi terlalu loncat. Ya, terlalu jauh gapnya antara karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan program yang diberikan oleh oleh para pendidik ya atau para pengasuhnya tadi. Ya, itu saja sebagai bahan untuk untuk Anda melakukan penggalian lebih jauh ya, sebagai wawasan saja. Tidak perlu ada pelaporan terkait dengan apa yang Anda dapatkan ya, tapi minimal kita jadi tahu oh karakteristik program untuk anak usia sekian itu seperti ini ya. Bagus kalau Anda bisa melakukan komparasi dari berbagai macam program yang disediakan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan gitu. Sehingga bisa dilihat oh ini mah relevan. Kalau ini nampaknya tidak gitu, mungkin karena ada orientasi yang lain, nampaknya tidak ke sana. Ya. Oke, itu barangkali Teh Siva, Teh Fitri dengan Teh Riza. Saya pikir kalau tidak ada lagi tanggapan dari teman-teman, mungkin kita bisa tutup saja diskusi ini. Kebetulan bersamaan dengan waktu asar kalau di tempat saya. Ya, ini diskusi yang sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih. Sekaligus juga barangkali saya mohon maaf jika selama pendampingan yang dilakukan selama setengah semester ini tidak optimal ya, ada beberapa hal yang barangkali tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan insya Allah nanti minggu depan kita sudah masuk kepada sesi ujian tengah semester. Setelah itu nanti dikomunikasikan lagi dengan Bunda Oci ya, kaitannya dengan jadwal, mudah-mudahan tidak ada perubahan begitu ya, atau Anda mungkin kita kan sepakatnya di Selasa pukul 1 ya jadwal aslinya ya, dan mudah-mudahan Bunda Oci juga cocok dengan jadwal itu sehingga Anda tidak perlu mencari jadwal yang lain karena kita harus menyamakan antara dua kelas ini ya supaya bisa bersama-sama sekaligus. Itu kalau dari saya, barangkali ada yang akan menanggapi dulu atau kalau tidak ada kita bisa bersama-sama menutup perkuliahan pada hari ini. Cukup, pas saja. Ya, oke. Barangkali ada kesempatan ini sebetulnya dari tadi ingin mencoba mengkomunikasikan, cuman sudah sangat komprehensif juga gitu ya dibahas oleh teman-teman dan tadi review dari Bunda juga. Ya. Namun saya jadi teringat kan kalau usia 0 sampai 2 bulan itu mungkin beberapa orang tua lebih banyak bergabung atau komunikasi dengan orang tuanya lebih intens gitu ya kalau misalnya yang tidak dititipkan ke TPA itu. Nah, mungkin kembali ke kalau anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan bukan intervensi ya, mungkin keinginan gitu ya dari orang tua ya ingin anak itu seperti apa. Nah itu bagaimana Bunda dengan mungkin kalau secara kurikulum tadi juga sudah sangat dipaparkan gitu Bun. Namun saya jadi teringat ya contohnya gitu ya ketika misalnya orang tua ingin anak itu hafiz Quran, apakah gitu bisa dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum dirancang gitu. Namun kembali lagi ke ya tidak bisa untuk segala diintervensikan ke anak gitu. Barangkali begitu Bunda ada masukan atau tanggapan dari Bunda, mohon maaf Bun. Mangga dimaafkan. Ya nuhun Teh Nur. Jadi gini, kita ingat bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan pendidikan usia dini itu kan ada tiga kategori ya.
Ada yang sifatnya formal, yaitu melalui lembaga-lembaga yang memang secara formal melaksanakan layanan pendidikan anak usia dini seperti TK, RA, ya. Ada yang non formal yang dilaksanakan dengan berbasis masyarakat, misalnya seperti pos-pos PAUD yang ada di RW, ya. Kemudian mungkin juga ada semacam bina keluarga balita, kalau tidak salah ya, program-program pemerintah melalui Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan seterusnya. Kemudian satu lagi adalah PAUD itu yang bersifat informal, yaitu ketika dia dilaksanakan dalam konteks keluarga. Ya, artinya anak kalau menurut saya sepanjang belum ada ketentuan peraturan yang menyebutkan bahwa PAUD itu wajib, ya, untuk 1 tahun misalnya, maka sebetulnya pilihannya bisa diberikan kepada orang tua. Zaman saya dulu itu sangat jarang anak-anak yang masuk TK. Jadi ketika saya masuk ke SD itu, ketika siapa yang kemarin sekolah dulu di TK itu paling hanya 1 atau 2 orang begitu, yang mengacungkan tangan, selebihnya tidak. Dan itu bukan suatu hal yang aneh. Sekarang mungkin kebalikannya, gitu ya. Jadi yang siapa yang tidak ke TK itu pasti akan sangat jarang dibandingkan dengan yang masuk ke TK. Artinya kalaupun itu terjadi tidak jadi masalah, karena ternyata pilihan untuk layanan PAUD itu juga bisa diserahkan kepada keluarga, terutama untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Anak menyusui ke ibunya itu kan sampai 2 tahun, artinya itu masih ada dalam ini ya, ketika dalam artian ibunya betul-betul bisa secara penuh memberikan pengasuhan. Tapi kalau tidak kan kita harus mencari lembaga lain, termasuk tadi Taman Penitipan Anak. Nah, yang jadi pertanyaan, konten-konten seperti apa yang sebetulnya relevan untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kalau tadi ada keinginan dari orang tua ini supaya anaknya bisa termasuk kepada anak yang masuk kategori hafiz begitu ya, hafiz Quran. Nah, itu bagaimana? Apakah stimulasinya tepat nih diberikan dari sejak 0 sampai dengan 2 tahun misalnya, Teh Nur ya? Kalau saya sih berpikir kita cek lagi ya ke dalam standar tadi, bahwa untuk standar tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dengan moral ya, nilai agama dengan moral untuk anak usia 3 bulan itu dia mendengar berbagai doa, lagu religi, ucapan-ucapan yang baik sesuai dengan agamanya. Untuk usia 3 sampai dengan 6 bulan melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan ya. Jadi melihat makhluk hidup ya. Kemudian 6 sampai 9 bulan mengamati berbagai ciptaan Tuhan, mendengarkan berbagai doa, lagu religi, ucapan-ucapan baik. Kemudian 9 sampai dengan 12 bulan itu ada kaitannya dengan anak mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Teh Nur tadi, saya pikir ini lebih kepada anak secara visual ya, mengamati berbagai macam aktivitas keagamaan. Jadi nampaknya belum diarahkan kepada penguasaan terkait dengan tadi konten Al-Quran, sehingga kemudian anak diarahkan pada kemampuannya menjadi hafiz Quran pada usia sangat muda. Kalau melihat di sini nampaknya lebih kepada pengenalan yang dilakukan dengan anak mempelajari bagaimana situasi lingkungan sekitarnya. Ini bisa menjadi titik awal kan sebetulnya ya, ketika anak terbiasa mendengarkan Al-Quran, orang tuanya membaca Al-Quran, anak melihat bagaimana orang tuanya melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan seterusnya, itu menjadi sebuah, kalau menurut saya, sebagai stimulasi awal. Nanti ke depannya ketika anak sudah siap, mungkin bisa kita perkenalkan atau kita bisa arahkan kepada pengenalan Al-Quran secara lebih spesifik, misalnya penguasaan terhadap pembacaan penguasaan terhadap juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya gitu. Ya, jadi bukan tidak mungkin satu saat anaknya akan menjadi seorang hafiz Quran ketika dari awal itu sudah ada stimulasi yang mengarah ke sana. Suasana religiusnya itu sudah dibangun begitu. Sudah dibangun di rumah, sudah dibangun lingkungan sekitar. Sekarang mau bulan puasa misalnya, ya, mau tarawih anak-anak usia dini juga boleh kita bawa kan untuk bisa melihat bagaimana kegiatan tarawih dilakukan di masjid gitu. Asal yakin aja anak tidak mengganggu, karena ketika terganggu juga kan menjadi tidak khusyuk dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya mau aman ya sudah dilakukan saja di rumah, anak nanti melihat begitu ya, anak melihat melakukan juga gitu. Nah, mulai dikenalkan dengan doa-doa, sudah mulai juga barangkali kalau menurut saya jika memungkinkan juga di usia-usia muda juga anak sudah mulai dikenalkan kepada kepada Al-Quran, bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana mereka mengaji dan seterusnya gitu. Itu bukan tidak mungkin, hanya mungkin targetnya tidak terlalu tinggi karena ini sifatnya adalah pengenalan ya, lebih kepada bagaimana membangun aspek spiritualitas pada diri anak dengan menghadirkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya sangat religius gitu di lingkungan anak. Ini menjadi satu, kalau menurut saya, stimulasi yang sangat bagus begitu. Sehingga itu terinternalisasi ya dalam diri mereka karena sejak kecil sudah mulai diarahkan ke sana. Ya, insya Allah akan bisa sih ya, hanya mungkin ya harus kembali lagi disesuaikan dengan karakteristik perkembangannya, Teh Nur ya.
harus kita perhatikan juga ke sana. Mungkin kalau sudah masuk ke usia 2 tahun, tinggal dilihat saja usia 2 tahun untuk nilai agama dengan moral mereka sudah bisa apa gitu. Kalau memang sudah bisa kestimulasi dengan mempelajari Al-Quran secara lebih spesifik gitu ya, pengenalan huruf hijaiyah, kemudian sudah mulai bisa membaca dan seterusnya, itu mengapa tidak? Boleh saja itu dilakukan. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Teh Nur ya. Saya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, saya pikir layanan PAUD sampai saat ini kita masih memiliki pilihan-pilihan seperti itu. Kalaupun anak tidak kita titipkan ke lembaga PAUD, mungkin sepanjang orang tuanya memang bisa memberikan stimulasi yang tepat ya, itu silahkan. Ya, cuma mungkin beda kan stimulasi yang diberikan di rumah, terutama untuk anak yang lebih tinggi lagi usianya, antara yang di rumah dengan yang di sekolah beda. Sekolah lebih terstruktur, lebih lebih sistematis gitu ya stimulasinya. Jadi mungkin anak juga akan lebih bisa mengikuti. Kalau di rumah kan mungkin tidak ya. Homeschooling sekalipun sebenarnya mereka punya program juga kan? Iya. Mereka juga punya program, ada komunitasnya juga, sehingga stimulasinya diberikan bisa tepat begitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan karakteristik mereka. Itu barangkali teman-teman masih ada? Oh, menambahkan Bun yang tadi pertanyaan Teh Nuri. Silakan. Waktu itu juga pernah ada pengalaman sih Bun untuk di kelas baby. Jadi dia itu memang orang tuanya tuh ya itu pengen untuk anaknya tuh selalu diperdengarkan Al-Quran gitu ya. Jadi orang tuanya itu menitipkan bisa jadi satu media gitu ya Bun, satu media ya untuk murotal seperti itu. Jadi katanya ini tolong diperdengarkan katanya. Jadi nanti orang tuanya menitipkan ke bundanya itu, pokoknya kalau mau tidur, kalau misalnya dia lagi main, tolong ini diperdengarkan seperti itu. Jadi memang maksudnya komunikasi antara orang tua sama pengasuhnya juga ada gitu ketika misalnya saya mah pengennya seperti ini, dan orang tua juga mendukung dengan media yang dimiliki seperti itu. Jadi dititipkan di sana, pokoknya diperdengarkan aja terus. Waktu itu sih sampai sebelum pandemi sampai di 1 tahun sih Bun, kalau sekarang masih belum tahu lagi. Iya. Seperti itu Teh Nuri menambahkan. Makasih Bunda. Ya, mohon, betul. Jadi itu saya juga setuju. Jadi yang penting itu komunikasi ya antara kita dengan orang tua, karena sebetulnya juga orang tua lembaga dengan orang tua, karena lembaga juga harus mengetahui sebetulnya apa yang menjadi pesan. Jadi kurikulum itu yang namanya kurikulum itu bisa kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga atau kurikulum yang merupakan permintaan. Nah, ini barangkali yang disampaikan oleh Teh Asri ini sebagai salah satu contoh ketika orang tua mengajukan permintaan atas program layanan yang bisa diberikan kepada anaknya secara spesifik. Sepanjang itu bisa dilaksanakan, saya pikir nggak masalah. Kaitannya dengan tadi standar tingkat pencapaian perkembangan yang tadi saya sampaikan ya Teh Nur ya. Di situ kan anak sudah mulai dikenalkan kepada lagu-lagu religi, kepada doa dan seterusnya. Nah, ketika orang tua merasa ragu, jangan-jangan tidak ada stimulasi ini, maka dia menitipkan pesan khusus, namanya mandat. Ya, jadi ada mandat dari orang tua, tolong untuk anak saya nanti diperdengarkan ini. Gitu. Saya pikir itu menjadi sebuah hal yang bagus supaya orang tuanya juga dapat menjaga bahwa anaknya tetap mendapatkan stimulasi untuk bisa menumbuhkan itu tadi ya aspek spiritualitasnya pada diri anak itu, untuk kemudian ada harapan-harapan tertentu lah di kemudian hari gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu contoh berarti implementasinya ya, bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan program yang yang dilaksanakan di Taman Penitipan Anak. Itu barangkali ya. Oke, teman-teman, kalau sudah cukup diskusinya, mari kita bersama-sama mengakhiri perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya ya, sampai bertemu lagi nanti pada kesempatan mendatang. Silahkan ke depannya insya Allah akan ada juga, saya yakin sekali diskusinya akan selalu menarik, akan selalu seru ya, terkait dengan perkembangan anak ini. Jadi sebetulnya sih target akhirnya ya tetap kita berharap teman-teman ini nanti bisa mengembangkan paling tidak sebuah program yang sangat lengkap gitu ya untuk anak level usia berapa yang kemudian nanti kita berikan kesempatan. Ya, berarti patokannya adalah kita akan mencoba, makanya sekarang kajiannya kan kita lihat dari standarnya, kemudian programnya seperti apa, standarnya, program seperti apa pada semua level anak usia dini, sehingga nanti kalaupun Anda punya kesempatan untuk mengembangkan pada level tertentu itu tidak akan terlalu sulit. Ya. Itu barangkali, terima kasih sekali lagi atas pertemuan ini. Kita bertemu minggu depan, tidak langsung bertatap maya, tapi mungkin saya menitipkan pesan saja nanti kepada